Jadi saya tidak takut karya seni ini nanti tidak laku ya. Kali ini saya akan memilih cabang-cabang dan ranting bonsai serut grouping ya. Jadi ini pancing panorama, pancing forest ya, bisa disebut panorama juga ya. Nah ini saya tanam di batu mulai dari bahan dari awalnya sampai sekarang saya ground ini sudah hampir 2 tahunan ya. Jadi ya memang masih belum jadi ya. Minimal bonsai itu kalau besar segini-segini minimal tuh 4-5 tahun ya itu sudah jadi. Ini akan kita buka groundnya dulu ya. Kita lihat perkembangan akar-akarnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Nah, sekarang kita bersihkan pakai air dulu teman-teman ini, biar batu-batunya ini kelihatan. Kita semprot dulu. Sekarang bisa kita lihat ya teman-teman, ini sudah pot ini. Nah sekarang bisa kita lihat teman-teman, ini di bawah ini sudah pot ini dulunya. Ini pot datar ini. Di akar-akarnya ini sampai keluar dari lubang-lubang batu di dalam itu. Bagian akar melumpuk di lubang batu yang dulu saya lubangi di atas di dalam itu. Jadi umumnya di alam itu pohon grouping tumbuh di dataran, ini tumbuh di batu yang dia menggantung tinggi. Nah ini hasilnya setelah kita pruning ya teman-teman. Jadi saya serut ini 1,5 tahun yang lalu itu saya tanam dari bahan baru hidup itu langsung di batu ya teman-teman. Jadi intinya bonsai ini sudah terencana ya, dari konsep dari awal, mulai dari penanaman sampai nanti jadinya sudah terencana. Jadi bukan sekedar kita tancepin sementara aja, kita nanti perkembangan hidupnya, pertumbuhannya gimana tidak kita pikirkan ya. Jadi ini memang sudah saya rencanakan dari awal. Jadi memang membuat karya seni yang belum banyak orang yang membuat, belum begitu banyak yang membuatnya. Itu memang sulit ya teman-teman. Jadi banyak cobaan. Ada yang dulu bonsai belum apa-apa sudah ditancepin, dilumut, pertumbuhannya nanti gimana, ada yang macem-macem lah. Jadi yang besar batunya, yang apa. Jadi saya membuat karya seni itu nomor 1, saya membuat dengan insting saya ya, dengan imajinasi saya, apapun itu gayanya dan bentuknya ya. Jadi saya tidak, istilahnya tidak takut karya seni saya ini nanti tidak laku dijual. Itu nomor 1. Saya tidak takut karya seni ini nanti tidak laku ya. Ya tapi alhamdulillah kebetulan saya membuat yang aneh-aneh yang belum orang bikin itu selalu laku ya teman-teman. Belum sampai jadi laku. Seperti ini sudah laku. Ini cuman titipan aja ya. Tapi tetap saya rawat teman-teman. Ini sudah mulai beli dari saya sudah
sekitar hampir 2 tahun ya, tapi tetap saya rawat teman-teman. Jadi ini sudah terencana dari awal ya. Jadi ini bonsai ini diibaratkan grouping, tapi dia tumbuh di tebing bebatuan yang miring ya, menjorok miring ya teman-teman. Entah ini disebut surrealis atau apa, itu bagi saya tidak masalah. Yang penting saya membuat karya seni dengan hati, dengan imajinasi saya, terserah orang yang menilai. Ya memang tantangannya berat untuk membuat yang belum pernah dibikin, belum banyak dibikin oleh seseorang ya. Ini tadi sudah kita pruning. Ini belum bersih beneran ini, tapi nggak apa-apa, nanti kita bersihkan lagi. Nah, ini akan kita kurangi mana yang dibuang dan mana yang tidak ya teman-teman. Nah ini kita luruskan nanti, luruskan sedikit lah. Jadi bonsai ini murni dari nol, itu tanpa kawat ya teman-teman. Bisa dilihat ini. Nah, bisa dilihat teman-teman. Ini jejak-jejak kawatnya tidak ada teman-teman ya. Bekas-bekas kawatnya tidak ada. Sama sekali tidak ada. Tapi ini nanti untuk mengarahkan sedikit-sedikit kita kawat gak apa-apa lah. Jadi asal jangan sampai kawatnya membekas, kita lepas ya teman-teman. Tapi ini murni dari bahan, belum pernah kena kawat, pakai cutting. Kita arahkan kawat sedikit yang arahnya kurang pas ya teman-teman. Ini juga, ini kurang besar, ini untuk mahkota ini. Kita besarkan, jadi yang kurang besar jangan kita potong dulu. Nah ini kita potongi teman-teman ya. Jadi memang ini pembikinannya agak susah ya teman-teman. Jadi waktu saya tanam masih bahan itu langsung di sini ya, jadi teman-teman. Langsung di sini dengan dia batu ini, jadi lubangnya tidak full ke bawah ya. Jadi ini saya lubangi belakang aja teman-teman ya. Jadi cuman separuh ini. Ini bisa dilihat nih. Bisa kita lihat belakang. Jadi ini tanahnya ini belum kita kurangi tadi di ground, belum kita kurangi. Ini bisa nanti ditipiskan teman-teman. Jadi ini di belakang ini ada lubang untuk media tanam. Nah ini akarnya sampai ke bawah semua. Jadi makanya agak susah itu. Jadi agak susah itu dengan batu lubang minim dia berebut makanan sama yang ini. Jadi nanti ada yang kalah, susahnya seperti itu. Makanya saya ground teman-teman. Jadi kebanyakan orang membuat di luar negeri atau di mana itu barang sudah jadi baru dipasang di batu atau dibikinkan pot semen seperti ini ya teman-teman. Ini jadi ini dari bahan mulai hidup langsung saya tanam, itu susahnya. Jadi kita harus memikir untuk agar bagaimana jangka panjangnya tanaman ini bisa jadi. Nah, ini pun diganti media juga bisa nanti. Nah ini teman-teman sudah kita bukai, kita bagi, kita tata kembali cabang, anak cabang dan rantingnya. Ini yang butuh membesarkan, kita besarkan dulu. Jadi melihat bonsai seperti ini itu tidak bisa kita menilainya menyamakan dengan bonsai formal, engkel atau gimana ya. Jadi sudut pandangnya, kacamatanya sudah berbeda ya. Perspektif jarak pandang jauh dekatnya, jadi cabang-cabangnya
soalnya dia tumbuh rimbun bergelombol seperti ini. Belakang tidak ada cabangnya karena di sini terlalu teduh, ruang-ruang kedalaman ruang, besar kecilnya pohon, biar kelihatan pohon hutan itu dilihat tuh luas. Bagaimana caranya, yang jauh harus kasih kecil, ada kedalaman ruang ini, antara jarak ini dengan ini harus, jadi seperti kita melihat sosok hutan dari kejauhan, dari tempat agak jauh gitu loh. Jadi kita berkarya seni di bonsai ini, semakin banyak pohon yang belum dibikin oleh seseorang, semakin bagus ya menurut saya ya. Di alamnya gimana kita jiplak, kita bikin miniatur, tidak jauh dari alam lah, dari kehidupan pohon di alam itu sendiri ya. Tapi di alam ada, nah kita bikin. Jadi gaya bentuk itu masih ratusan ya mungkin di alam yang belum dibikin manusia itu, belum dibikin teman-teman bonsai itu ya. Jadi semakin banyak gaya bentuk, semakin bagus nantinya untuk kemajuan bonsai itu. Jadi nanti di kontes, di pameran itu tidak monoton bonsai itu aja jenis itu, gaya seperti itu. Lama-lama orang kan bosen ya dengan nanti sama membuat gaya seperti itu di kontes, isinya seperti itu, lama-lama orang bosen. Jadi kalau ada variasi bentuk gaya yang lain yang memang di alamnya ada, kita bikin miniatur, itu lebih bagus ya untuk tren-tren kemajuan keberagaman jenis bentuk gaya bonsai di Indonesia ini. Jadi jangan takut ya, bukannya sombong ya. Jadi teman-teman berkarya itu jangan takut, acuannya jangan aku bikin begini nanti peminatnya sepi, nggak laku dijual, jangan ya. Jadi kita berkarya itu menurut hati kita, menurut imajinasi kita, dengan tidak menyalahi, jauh dari alam pohon itu yang hidup di alam sendiri. Contohnya seperti ini grouping ini bisa diartikan meskipun batu tinggi kok tidak mungkin, ya mungkin aja kalau ada tebing batu yang menjorok gini menggantung terus dia ditumbuhi pohon, kan bisa aja ya. Jadi kemungkinan seperti ini di alam bisa ya teman-teman. Batu ini ibaratkan media tanam hidupnya lah, begitu ya. Memang jarang di alam umum, jarang seperti di jalan raya, di kuburan, di tempat makam. Terkadang kita jarang menemui seperti ini. Tapi bukan tidak mungkin tidak ada gitu loh. Jadi patokan kita itu kalau bisa itu, wah di tempat saya ini pohon seperti ini tumbuh tidak ada, jangan seperti itu. Patokan kita itu luas ya, dunia lah. Mungkin di sini tidak ada, mungkin di luar negeri sana ada, mungkin di sana ada. Nah kita tidak, soalnya itu juga pohon tumbuh di alam gitu, meskipun itu tempatnya di mana aja kita nggak mau tahu. Kalau memang di alam ada, kita bikin, nggak masalah ya teman-teman. Ini kita akan benahi, kita rapikan posisinya, soalnya setelah diground lama mungkin ketarik-ketarik, akan kita benahi, kita luruskan, kita lumut tampilannya biar lebih indah teman-teman. Sekarang akan kita lumut teman-teman, jadi untuk memperindah tampilan. Jadi lumut ini sangat penting yang perannya ya. Jadi dia untuk memperindah tampilan agar bisa menyerupai seperti di alam ya. Bagi teman-teman
teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya.